Michaela Caldwell Hodgins tampak memiliki segalanya, pekerjaan impian, kekasih kuliah, dan keluarga yang indah. Dewan Juri Agung menyatakan dia rela mempertaruhkan segalanya demi berhubungan seks dengan siswa laki-laki. Saya akan membahas kenyataan pahit dari tuduhan terhadap guru sekolah menengah atas ini. Selamat datang di Crime Fix, saya Angela Levy. Kalian tahu, ya sayangnya kami sering membahas banyak guru perempuan di acara ini yang dituduh berhubungan seks dengan murid. Dan kasus kali ini membawa kita ke Alabama. Dari luar, Enki Trench dan Michaela Caldwell Hodgins yang berusia 32 tahun tampak sangat sempurna. Namun semuanya tampak runtuh ketika Dewan Juri mendakwanya karena diduga berhubungan seks dengan seorang siswa laki-laki. Setiap kali kami tahu meliput kasus sihir ini, saya selalu bertanya-tanya, apa yang mendorong seorang wanita mempertaruhkan segalanya demi hubungan yang tidak pantas? So diduga, semua ini masih berupa tuduhan dan Hodgins tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Randolph County adalah daerah kecil dengan penduduk kurang dari 22.000 orang. Wagowie, tempat kejadian ini, berpenduduk hanya 751 orang. County ini terletak di perbatasan Alabama, Georgia. Tempat seperti ini mungkin adalah tempat di mana banyak orang saling mengenal. Mereka mungkin berbelanja di toko kelontong atau pergi ke gereja yang sama pada hari Minggu. Berikut yang diketahui tentang Michaela Hodgins. Yung Mayor Strickland Maret 2000 Bachimun or Sekolah Menengah atas Randolph County memposting di Facebook, kami ingin menyambut Ibu Michaela Hodgins dalam peran barunya sebagai pelatih pemandu sorak Randolph County High School untuk musim mendatang. Ibu Hodgins tumbuh di Randolph County dan ia pernah 6 tahun jadi pemandu sorak di Woodland. Ia menjadi kapten di tahun terakhirnya. Beliau alumni Universitas West Alabama, pernah menjadi pemandu sorak dengan beasiswa 2011-2013. Beliau akan lulus dengan gelar magister di bidang pendidikan dari University of Western Australia pada bulan Mei. Beliau telah terlihat dalam berbagai aspek pemilihan pemandu sorak selama 10 tahun terakhir. Mulai dari menjadi juri, seleksi, mengadakan camp pelatihan pemandu sorak, hingga membuat koreografi gerakan. Beliau berpindah dengan kreatif kuliahnya dan memiliki 2 anak cantik. Why Fu Hodgins Krain bersemangat untuk mencari lembaga program pemandu sorak ini dan menjadi bagian dari keluarga atletik Randolph County High School. Sekarang Anda bisa melihat betapa antusiasnya sekolah menyambut Hodgins, gadis asli daerah tersebut, ke komunitas dan ke sekolah pada tahun 2022. Namun setelah penangkapannya, suasananya tentu saja berubah. Tampaknya tuduhan itu tidak terlalu mengejutkan bagi kepala sekolah. John Jacobs merilis pernyataan setelah dakwaan tersebut menulis, Nona Hodgins mulai bekerja untuk sistem sekolah Kabupaten Randolph pada tanggal 2 Agustus 2021. Hari terakhir di kelas adalah 15 November 2024. Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang setempat jika diminta. Ya, sudah hampir 11 bulan Michaela Hodgins tidak berada di ruang kelas sekolah itu. Sepertinya mereka sudah tahu soal penyelidikan ini atau tuduhan perilaku tidak pantas, lalu memindahkannya. Ini kota asal Michaela. Seperti yang saya sebutkan, dia tumbuh di Kabupaten Randolph, jadi sudah akrab dengan daerah dan sekolah menengah di sekitarnya. Dia kuliah di Universitas Alabama Barat dengan beasiswa pemandu sorak dan lulus pada Mei 2022 dengan gelar Magister Pendidikan. Setelah lulus, dia langsung diterima di sekolah menengah atas Kabupaten Randolph sebagai pelatih pemandu sorak. Michaela menikah dengan kekasih kuliahnya dan sudah memiliki 2 anak. Jadi untuk membahas kasus ini, saya ingin mengundang Erika Thomas. Dia reporter investigasi sekaligus editor utama di 1819 News. Erika, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya. Kasus ini cukup mengganggu. Semua yang saya lihat di Facebook dan lainnya, sepertinya sekolah sangat antusias menyambut Michaela Hodgins bergabung. Mereka dulu membuat postingan Facebook positif, tapi sekarang ada kasus seperti ini. Kita punya dakwaan Dewan Juri Besar yang menuduh dia berhubungan seks dengan seorang siswa laki-laki. Jadi ceritakan apa yang kamu ketahui dan temukan tentang hal ini. Ya, jadi aku sudah berbicara dengan kepala sekolah John Jacobs. Aku juga sudah berbicara dengan para penyelidik yang menangani kasus ini. Dan hal yang menariknya dari kasus ini adalah guru tersebut tidak dikeluarkan dari ruang kelas. Sampai semua informasi ini tersebar di kota, akhirnya dia benar-benar dikeluarkan. Dia memang meninggalkan sekolah, dia sudah tidak lagi di sekolah itu. Tapi dia tidak ditangkap sampai setelah dakwaan keluar.
Dalam kasus ini, mereka menyelidiki, mempresentasikan bukti ke dewan juri, lalu kembali dengan dakwaan. Dan banyak orang di kota ini tidak terlalu terkejut. Nah, ini adalah kota yang sangat kecil. Nama kota itu Widowi, Alabama, kota kecil di Alabama Timur, dekat perbatasan Georgia. Dan kamu tahu, semua orang saling mengenal di sini. Jika mereka tidak saling berkerabat, ini adalah kota yang hebat, tapi ini jelas-jelas mencoreng nama baik Widowi. Idea singkat mencapai karena udah cermin tahu jumlah penduduk county ini ternyata hanya sedikit di atas 21,000 orang. Dan aku sumpah tempat ini kecil, semua pasti saling kenal, lalu hal seperti ini terjadi. Kota itu sendiri, tempat sekolahnya berada itu juga cukup kecil. Jadi kalau seorang teman mengartikan seharusnya cuma itu akan cepat menyebar kemana-mana. Jadi, kabar tentang hubungan yang dirumorkan ini mulai menyebar dengan cepat di kota kecil itu. Ya, pasti beberapa bulan yang lalu. Dan ada bagian menarik dari hal ini. Saya lulus dari sekolah menengah atas Randolph County dan dari tempat itu. Sekarang saya tinggal 7 jam dari sana. Saya mendengar ini karena orang-orang tahu saya reporter dan pernah meliputnya. Saya sudah sering meliput kasus seperti ini. Mari kita bahas juga soal itu. Saya berapa mengganggu fakta bahwa berita seperti ini sudah tidak mengejutkan lagi. Kasus ini ditangani secara berbeda karena tersangka dalam kasus ini adalah seorang perempuan. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Kamu bicara dengan orang yang sepemikiran di sini. Karena kami telah membahas begitu banyak kasus di sini, di Crime Fix dan di Law and Crime, di mana kami memiliki guru perempuan. Kamu tahu, perempuan, wanita, kita seharusnya bersifat keibuan. Dan kita seharusnya, kamu tahu, merawat anak-anak. Ya, dan kita seharusnya punya naluri itu kan. Kita seharusnya tertarik pada pria, bukan anak laki-laki. Niki masih tuduhan dia tetap dianggap tidak bersalah hingga terbukti, namun kami sudah membahasnya secara mendalam. Saya pasti Darsus Prai bekerja meja sebagai guru pengganti bertahun-tahun lalu saat baru lulus kuliah. Sini nggak mengerti, saya sorry Mi, saya tidak melihatnya, saya benar-benar tidak mengerti. Pikiran saya benar-benar tidak bisa ke sana. Bahkan ketika saya masih muda dan berada di kelas-kelas itu, saya berpikir, ya mereka memang 6 tahun lebih muda dari saya, tapi mereka tetap anak-anak. Ini sudah remind itu anak-anak. Kami tahu kalau mereka masih anak-anak. Kamu berada dalam peran di mana kamu punya otoritas atas mereka. Jadi, di Chicago ada orang yang sepaham di sini. Jadi mari kita bicara sedikit tentang kamu yang pernah bersekolah di sekolah menengah atas ini. Orang-orang strikes menghubungi dan kamu seperti di alma materku di sekolahku. Maksud juga saat ini di dunia kerja seperti ini, kalau itu sama sekali tidak mengejutkan. Seperti yang aku bilang, hal mengejutkan hanya karena ini pelatih pemandu sorak. Jadi Bradley punya anak, dia seorang perempuan yang diduga melakukan ini dengan seorang murid laki-laki, dan aku yakin murid itu berusia 18 tahun. Jadi kalau bukan karena dia seorang guru, siapa tahu apakah dia bahkan akan didakwa. Tapi kita harus selalu ingat, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dan aku terkejut dengan banyaknya dukungan yang aku lihat untuk guru ini. Kalau ini adalah guru laki-laki, kita tidak akan melihat hal seperti ini. Aku bahkan menerima beberapa email penuh kebencian hanya karena membahas cerita ini, bahkan hanya karena menyoroti hal ini. Oh ya, dan sangat jarang penerima email yang mendukung seseorang yang didakwa melakukan sesuatu. Banyak orang beranggapan seseorang bersalah sampai terbukti tidak bersalah, padahal seharusnya tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Di pikiran kita selalu sepertinya langsung menghakimi orang hanya dengan melihat foto mugshot itu. Tapi dalam kasus ini, itu tidak terjadi di Widowi, Alabama. Ada begitu banyak dukungan untuknya dan saya percaya ini juga berkaitan dengan perempuan dan secara alami adalah pengasuh. Kita secara alami adalah orang-orang yang merawat orang lain. Ketika kita melihat ini seseorang bertuduh, saya harus ada hal yang benar-benar bertolak belakang dengan itu. Ada semacam disonansi kognitif yang memengaruhi persepsi kita dan apa yang ingin kita percayai. Oke, jadi mari kita kembali ke apa yang kamu katakan. Kamu bilang ada banyak dukungan, orang-orang mengirim email kepadamu untuk mendukung Michaela Hodgins. Dan di satu sisi, aku mengerti itu, tapi kamu memberitahuku, dan kita sedang mempelajari beberapa informasi baru di sini. Siswa itu berusia 18 tahun, jadi sudah dewasa. Namun itu tidak masalah menurut hukum, karena kamu masih berada dalam posisi otoritas. Kamu berada di lingkungan sekolah. Jadi apa ini di email dukungan yang kami sharing gitu? Email itu bilang, kamu tak bersalah sampai terbukti. Jangan bicara begitu, kamu salah paham. Dia berusia 18 tahun, dia seharusnya tidak didakwa atau dia seharusnya tidak didakwa.
jadi orang-orang yang kamu kenal, yang mengenal dia, mereka benar-benar melakukannya. Dia adalah anggota yang sangat dicintai di komunitas itu. Banyak anak mengaguminya, tahu kan? Dia dulu pemandu sorak saat kuliah, lalu datang ke Kabupaten Randolph. Dan jika mereka karena dia Swalta, mereka benar-benar bangga memiliki dia, mereka sangat senang bisa memilikinya. Dan memang sulit untuk kamu tahu, benar-benar menjelaskan kepada orang-orang bahwa ini tetaplah sebuah kejahatan. Sama suku, wah ini memang sulit. Nah, harus merespons dengan sangat baik, kamu tahu. Terima kasih sudah membaca, maaf ini terjadi di kotamu. Orang tuaku masih di sana, jadi aku paham. Aku juga tak mau hal buruk terjadi di kotaku. Tapi sih sayangnya sepertinya itu memang sudah terjadi. Ya, maksudku, dan dia tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tentu saja. Maksudku semua orang seperti itu, memang begitulah sistemnya. Tapi itu tidak ada masalah meskipun muridnya berusia 18 tahun. Benar. Beberapa email dukungan juga bilang, wah waktu aku sekolah menengah atas ini dari para pria. Saat sekolah menengah atas aku suka membayangkan bisa bersama guru, seperti fantasi naksir guru. Itu benar-benar gila. Karena aku bilang padamu, kalau ini adalah seorang pria yang didakwa, kita tidak akan menerima email-email seperti itu atau yang serupa. Dan itu tadi naksir guru itu memang lagu Van Halen. Oke. Tapi tetap saja hal itu merusak anak-anak ini. Tetap saja merusak anak-anak ini karena pada suatu tingkat, anak-anak ini mungkin saat ini terjadi sekali mungkin mereka berpikir, oke, ini tidak apa-apa, ini menyenangkan atau apalah atau mungkin juga tidak. Dan mungkin mereka memang merasa seperti dimangsa. Maksud saya entah bagaimana mereka mendapat dakwaan dan yakin bisa mendapat vonis bersalah. Jadi pertanyaan saya, apakah remaja ini berusia 18 tahun? Aptisan Mac Korean sama dengan penegak hukum yang tahu itu benar. Ya, saya perlu mendengar apapun tentang korban ini. Saya tahu siapa dia jelas karena ini kota kecil. Sini Hanisban dan dengar dia dukungan unsurnya dan dukungan untuk guru itu. Mengenai apakah dia bekerja sama, saya tidak yakin. Dia sedang diinterogasi, kita harus menunggu hasilnya. Dan kita mungkin tidak akan pernah benar-benar tahu detail tentang dirinya sejauh apa yang bisa kita katakan secara hukum. Karena dia adalah korban, ini adalah kasus pelecehan seksual, jenis kasus kejahatan seksual ya. Menurutku menarik melihat bagaimana ini berkembang karena aku terkejut dengan perhatian nasional pada kasus ini. Ini mengingatkanku pada kasus Mary Kay Letourneau yang pernah kamu bahas. Aku sudah mengikuti kasus itu selama bertahun-tahun, kamu tahu, dan sekarang dia sudah meninggal. Tapi dia akhirnya menikahi muridnya, masuk penjara, dan punya anak dengan muridnya. Dan kamu tahu, mereka melakukan wawancara tepat sebelum dia meninggal. Dari supportnya mungkin dia tidak terlalu terpengaruh seperti beberapa orang lain mungkin. Tapi menurutku sangat penting bagi para guru saat ini untuk benar-benar bertindak dengan tepat. Dan sayangnya teknologi memudahkan mereka berkomunikasi pribadi dengan anak-anak. Jadi orang tua benar-benar harus memperhatikan, mereka harus kepo. Ambil ponsel itu, pastikan kamu tahu dengan siapa anakmu berbicara. Karena dulu kita tidak punya kesempatan seperti itu. Dulu kita tidak bisa mengirim pesan atau short message service ke guru, tapi sekarang mereka punya semua teknologi itu di ujung jari mereka. Menarik sekali kamu menyebutkan Mary Kay Letourneau, karena itu juga yang aku pikirkan. Dan kamu tahu dia dan Willy Philo punya anak bersama, tapi kemudian mereka bercerai. Dan dia masih anak-anak, jadi aku tidak akan membela itu, kamu tahu. Ya mungkin mereka saling jatuh cinta, terserah, tapi ya begitu saja. Tapi apa itu yang dibicarakan orang di kota? Mungkin, hey, tak bersalah sampai terbukti bersalah. Oh, dia 18 tahun. Ini bukan salah Profesor Ikan. Apakah seorang ke kota itu membicarakan bahwa mungkin mereka berdua itulah yang terjadi, bahwa mungkin mereka sedang jatuh cinta. Apakah dia akan meninggalkan suaminya? Orang-orang bilang dia baik dan mencintainya. Maksa gue, apa yang dibicara orang-orang di kota? Kamu tahu, menurutku ada campuran berbagai hal. Dan sebenarnya pada akhirnya orang-orang tahu apa yang terjadi di sini. Mereka tahu persis apa yang terjadi. Mereka tahu apakah ini benar-benar sebuah hubungan atau hanya kejadian satu kali saja. Kita tidak tahu karena penyelidik belum bisa mengungkapkan informasi itu dan belum tercantum di dokumen dakwaan. Tapi orang-orang tahu. Dan yang tidak mereka fokuskan adalah suami dan 2 anak yang dimiliki wanita ini.
Maksudnya ada orang-orang yang benar-benar terluka dalam hal ini. Tidak peduli bagaimanapun kita melihatnya, tidak peduli bagaimanapun kita membedahnya. Dia punya suami dan 2 anak. Dan kita benar-benar harus fokus pada hal itu sekarang. Untuk mendoakan keluarga itu, mendoakan suami dan 2 anak yang tidak bersalah, itu yang sekarang menjadi sorotan nasional karena tindakan yang tampaknya terjadi. Ya, benar. Itu juga bagian yang sangat menyedihkan. Maksud saya, ada banyak kerugian tambahan di sini jika dia terbukti beralai atas tuduhan ini. Dia miliki dengan terkasih masa sekolah menengah atasnya dan memiliki 2 anak. Saya merasa masa kuliah seperti kisah cinta. Lalu dia pindah ke kota kecil ini setelah kuliah untuk mendukungnya. Dan Kimberly tahu dia menjadi project cheerleader. Mereka sangat bangga padanya dan sekarang sepertinya jelas hidup anak-anak sedang agak berantakan sekarang. Dan kita akan lihat, kamu tahu mungkin suaminya akan mendukung istrinya melalui ini dan mereka akan saling memiliki dan hidup bahagia selamanya. Tapi itu kita belum tahu. Hotel. Itu juga payento yang sangat menyedihkan dari ini karena menurutku orang-orang tidak memikirkan hal itu. Jadi kemana kita pergi sekarang? Sudah berapa lama penyelidikan ini? Aku membacanya. Kepala sekolah mengatakan dia sudah dikeluarkan dari kelas sejak November 2024. Jadi ini pasti sudah terjadi diduga sebelum waktu itu. Jadi kapan apa pemahaman Anda tentang kapan ini diduga terjadi? Ya, maksudnya saya ini kita bicarakan tentang kejadian setahun yang lalu dan memang butuh waktu bagi guru itu untuk dipindahkan. Ketika saya bertanya kepada kepala sekolah tentang hal itu, dia bilang kepada saya memang butuh banyak hal untuk melakukan sebuah investigasi. Dia bilang saya tak bisa memecatnya hanya berdasarkan ucapan seseorang, jadi kasusnya harus diserahkan ke pihak berwenang. Sekarang sih menurut saya ketika misalnya kita berbicara tentang anak-anak, kita mungkin harus sedikit lebih berhati-hati dengan hal ini. Bisakah kita menempatkannya cuti administratif sampai ada kejelasan? Saya pribadi berpikir bahwa setiap kali ada tuduhan terhadap seorang guru, Anda sebaiknya, Anda tahu, menempatkan mereka pada cuti sementara Anda melakukan penyelidikan. Itu tidak dilakukan di kasus ini. Tapi setiap kali Anda berbicara dengan kepala sekolah, dia jelas tampak Anda tahu mengatakan bahwa dia mempercayai pihak berwenang yang tepat, para penyelidik yang menangani kasus ini. Saya juga bersedikit kecewa itu sekali lagi. Semuanya dari agak meragukan. Terkadang ada orang-orang yang masih berhubungan dengan keluarga seperti mengenai seorang penyelidik adalah kerabat dari tersangka. Kasus-kasus seperti ini akhirnya jadi berlarut-larut. Banyak hal yang terungkap dari kasus-kasus itu, kamu tahu, detail tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi pada akhirnya, Dewan Juri memutuskan bahwa ada bukti bahwa memang terjadi sebuah kejahatan. Jika melihat ke belakang, semuanya jadi jelas, kan? Saat melihat masa lalu, kamu mungkin berpikir mungkin dia seharusnya tidak di kelas selama itu. Dan menurutku, sistem sekolah agak mendapat sedikit reaksi negatif karena hal itu. Menariknya, hari saat semuanya terungkap dan aku menerbitkan ceritaku, bertepatan dengan pengumuman kepala sekolah umum mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Alabama. Itu benar-benar waktu buruk baginya dan menurutku dia ingin mengambil langkah dulu soal ini. Itulah sebabnya dia berbicara padaku dengan sangat terbuka tentang kasus ini. Menarik. Apa lagi yang dia ceritakan padamu tentang kasus ini selain dia tidak melakukannya? Dia merasa dia tidak bisa langsung memberhentikannya atau dia tidak bisa langsung memecatnya. Harus ada penyelidikan dulu dan segala macamnya. Maksudku apa mereka langsung memanggil polisi? Iya, menurut dia, kamu tahu begitu mereka mendengar sesuatu yang terjadi sebenarnya adalah orang-orang di komunitas itu yang mulai membicarakannya. Jadi dia mendengar ini di komunitas, bukan sesuatu yang disampaikan kepadanya di kantornya. Jadi Kak Fadina mendengarnya di komunitas yang harus saya katakan sebagai orang yang berasal dari sana, rumor memang cepat sekali menyebar. Dan memang maksud saya sulit untuk menghindari hal-hal seperti itu, tapi kamu harus menyikapi semuanya dengan hati-hati. Saya yakin saat pertama kali dia mendengar ini, itulah reaksinya. Tapi dia tahu tidak bisa menganggapnya enteng. Dia harus menghubungi pihak berwenang. Itulah yang dia lakukan. Butuh waktu bagi mereka untuk menyelidiki. Kamu tahu, kantor Sheriff Randall County tidak memiliki teknologi yang dimiliki oleh banyak lembaga penegak hukum di kota-kota besar. Yang terus saat menyelidiki barang elektronik, mereka harus memeriksa ponsel, komputer, dan semua perangkat elektronik. Mereka butuh waktu lebih lama melakukan hal itu karena tidak punya sumber daya seperti lembaga besar.
Jadi menurutku itu ada hubungannya dengan hal itu. Dan alasan lain mengapa prosesnya lebih lama adalah karena dewan juri mereka hanya bertemu sesekali. Dan kamu tahu hal-hal kota kecil memang butuh waktu lama untuk hal-hal seperti ini selesai. Ya, jadi sepertinya Sobat Misha kamu tahu, bukti digital adalah bagian besar dari kasus ini. Bisa berupa pesan teks, hal-hal di ponsel, semua itu. Semua itu. Pasti maksudku dengan penyelidikan yang memakan waktu selama itu aku jamin. Ada beda lama komunikasi di perangkat elektronik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen dakwaan. Tapi itu memang sesuatu yang pasti harus mereka selidiki. Itu memang sesuatu yang harus mereka periksa. Jadi korban ini sekarang berusia 19 tahun karena dia berusia 18 tahun saat kejadian ini terjadi. Akan menarik untuk mencari tahu itu. Sekarang aku mendapat email. Salah satu email pendukung berasal dari seseorang dengan nama yang sama dengan korban. Dan dia bilang dia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai korban. Tapi dia bilang ke saya, baik, saat ini terjadi korban berusia 18 tahun, jadi saya akan mengikuti itu. Dia berusia 18 tahun saat itu. Apakah itu penting? Tidak, tetap ilegal dan ada dakwaan. Dokumen dakwaan dan memang menyebutkan siswa di bawah 19 tahun. Biasanya ada cuma siswanya, juga akan tertulis di bawah usia 18 ataupun 16 tahun. Kita melihat bahwa itu memberi kita gambaran tentang rentang usia korban. Sekarang, apakah orang itu, kita tidak tahu berapa lama periode ini berlangsung, di mana dugaan kejahatan ini dilakukan. Jadi maksudku, seberapa jauh ke belakang kejadiannya? Kapan itu dimulai? Bagaimana itu dimulai? Kami benar-benar punya banyak pertanyaan. Dan itu saja, guys. Jadi dia harus kembali ke pengadilan pada suatu saat dan kemudian kasusnya akan berlanjut. Ya, langkah berikutnya adalah persidangan. Kita akan menunggu kemudian melewati yang terjadi jika dia dinyatakan bersalah. Jika dia tidak dinyatakan bersalah, saya yakin instrumen for detail akan terungkap. Saya juga rasa kemungkinan akan ada kesepakatan pembelaan. Jadi kita mungkin tak perlu ke persidangan. Prediksi saya adalah kita harus melihat adanya kesepakatan pembelaan. Ya, sering kali kasus-kasus seperti ini akhirnya diselesaikan dengan kesepakatan pembelaan, terutama ketika pelakunya adalah guru perempuan. Sepertinya sebagus. Jadi kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Erika Thomas, terima kasih. Mohon informasikan jika ada perkembangan. Saya menghargai kehadiranmu. Terima kasih sudah mengundang saya. Hodgins dibebaskan dari tahanan setelah membayar uang jaminan. Tanggal sidang berikutnya belum dijadwalkan. Pada Ewesmar Kikwartenak Borsla atas tuduhan itu. Kami akan terus mengaktif perkembangan kasus ini dan melihat kemana arahnya. Itu saja untuk Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy, framing kahornin. Sampai jumpa lagi.